Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain untuk energi kalian semuanya yang nonton di sini. Kalian bisa pilih kartu yang aku nanti taruh ya. Ada 3 kartu, 3 atau 4 ya. Pesan semesta buat kamu untuk preparation di tahun 2023 ya. Pesan semesta buat kamu untuk persiapan menyambut 2023. Oke. Ya, 3 kartu cukup ya. Pesan semesta untukmu ya. Jadi kamu pesan semesta untuk kamu. Ini general reading ya. Jadi mungkin ada beberapa yang gak cocok juga. It's okay. 1 2 3. Ya, 3. Silakan dipilih kartunya. Ada 1 2 3. Bisa di pause dulu videonya, aku sambil shuffle kartunya. Silakan dipilih ya. Pesan semesta buat kamu di tahun 2023. Ya. Ada pesan apa nih? Ya. Oke. Aku rasa cukup ya. Oke, kita ke nomor 1. Yang pilih nomor 1. King of Wands. Oke, King of Wands, aku rasa kamu harus lebih percaya diri pada apa ya? Kamu harus lebih percaya diri dengan kemampuan yang kamu punya, gitu ya. Jadi mungkin kamu merasa bahwa gue nggak mampu nih. Gue sepertinya masih ecek-ecek kelasnya. Levelnya masih rendah lah ya dibanding yang lain. No, itu mungkin hanya perasaan kamu aja. Sebenarnya mungkin kalau kamu bisa menyadari atau lebih mengenal diri kamu, lebih memahami diri kamu, kamu punya kemampuan yang luar biasa juga seperti orang lain gitu ya. Jadi no insecure ya gitu di tahun depan. King of Wands. Ya, harus lebih pede, lebih berani ya. Semuanya juga sama, masih makan nasi, minumnya juga masih air putih, kecuali yang gak doyan ya. Eight of Swords, hindari hal-hal yang membuat kamu stres, hindari hal-hal yang membuat kamu bad mood, terus hal-hal yang sering bikin kamu ke trigger atau ke distract, hindari hal-hal yang mengganggu fokus kamu gitu. Jadi kamu harus tahu nih, kemarin sepanjang tahun di 2022 apa aja yang sering ngedistract kamu ya, apa aja yang sering tiba-tiba kamu ke-trigger, akhirnya kamu stres, depresi, dan lain sebagainya. Coba hindari itu, supaya kamu bisa fokus untuk goals kamu ya, gitu. Six of Swords, oke. Jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru, atau semisal kamu perlu traveling untuk memperluas pengalaman kamu, memperdalam wawasan kamu, memperluas pertemanan, untuk explore banyak hal. Jangan takut, waktunya di 2023 untuk lebih berani ya. Tadi ini King of Wands, lebih berani, terus lebih berani mengambil resiko juga. Lebih mungkin kalau kemarin-kemarin kamu pengen sekali keluar dari zona nyaman kamu, tahun 2023 ini waktunya gitu ya, gitu. Jadi tentu akan ada risiko, tentu akan ada semisal sesuatu yang diperjuangkan, tapi nanti kamu akan sampai di finishnya. Tapi ya tentu gak mudah ya, ini perjalanan, perlu proses gitu ya, karena kita nggak punya pintu Doraemon yang ajaib kita buka tinggal nyampe di, nggak ya gitu. Ada proses ke sana, dan mungkin kita harus capek mengkayuhnya gitu kan, nggak gampang kan ya, karena harus dikayu juga kan. Oke. Death, oke. Ada death di sini. Ya,
Jadi gini ya, mungkin di tahun depan akan ada hal-hal yang mungkin membuat diri kamu harus mengambil keputusan besar. Jadi jangan takut untuk itu. Waktunya mungkin kita proses pendewasaan diri, mungkin akan terjadi sesuatu yang besar yang mengubah kamu, yang mengubah pikiran kamu, yang mungkin kamu pun akan merasakan penderitaan mungkin, atau nggak enak, atau mungkin nangis, atau yang lain lah, I don't know itu apa. Intinya hal yang nggak enak yang harus kamu alami, tapi yakinlah bahwa memang momen itu ya, apapun itu, I don't know, momen itu adalah momen dimana Tuhan semesta kasih waktu untuk kamu supaya kamu tuh bisa lebih strong, supaya mungkin nih perjalanan ke sini kan gak gampang kan, mungkin kamu belum bisa konsisten dengan perjalanannya ke sini, makanya dikasih ini. Jadi sebisa mungkin dari awal kamu udah bisa mengontrol diri kamu, atau ya udah prepare lah ya. Belum tentu juga terjadi, tinggal gimana kamu memulainya di awal ya gitu. Kalau misalnya memulainya di awal udah oke, pelan-pelan oke gitu, mungkin di tengah-tengah akan lebih smooth, atau hanya kerikil-kerikil aja, nggak sampai kamu memindahkan batu yang besar gitu ya. Oke, ada 3 kartu, aku ambil 1 kartu lagi buat kamu ya. Pesan semesta buat kamu ya. Page of Wands. Oke, ada Page of Wands gini. Jadi apa ya? Ini aku rasa ada kaitannya dengan yang di depan. Kamu harus bisa percaya diri dan menunjukkan kemampuan kamu gitu. Mungkin kamu punya kemampuan yang spesial gitu, I don't know itu apa ya gitu, atau punya potensi spesial atau potensi yang selama ini tuh belum kamu kembangkan, dan ini waktunya mengembangkan potensi itu dan coba kamu terapkan dalam kehidupan kamu, atau kamu bukan perlihatkan untuk sombong-sombongan, bukan untuk narsisme, bukan gitu, tapi dimana kamu apa ya, unjuk gigi atau menunjukkan bahwa kamu punya kemampuan, kamu orang yang capable, dimana hal itu nantinya kamu akan dikenal sebagai orang yang seperti ini gitu. Apalagi semisal ini tuh jalurnya mungkin jalur di dalam pekerjaan ya, di jalur profesional ya, di jalur untuk kamu menghasilkan profit. Ini memang sangat diperlukan, jadi jangan dipendem sendiri kemampuan kamu, harus dikeluarkan, harus dikembangkan, supaya orang tahu gitu. Supaya orang tahu ini bukan berarti kamu harus menjadi seseorang yang populer, seseorang yang dikagumi, enggak, tapi ini untuk kebaikan diri kamu sendiri, untuk kamu tuh bisa survive nantinya. Kali aja potensi kamu ini bisa menjadi ladang penghasilan, ladang cuan buat kamu. Oke. Thank you buat yang pilih kartu nomor 1. Kita pindah ke yang nomor 2. Oke. Nomor 2 ada The High Priestess. Oke, ya. Aku rasa mungkin kamu kemarin terlalu menutup diri gitu. Terlalu menutup diri ini itu I don't know apa, nanti kita bedah. Cuma ada beberapa hal yang memang kita harus keep private diri kita, tapi ada beberapa hal yang memang kita tuh perlu untuk membaur dengan lingkungan. Jadi nanti kita coba lihat ya. The Tower. Dan aku rasa hal ini perlu dirubah untuk yang kamu ya, untuk case kamu ini. Harus dirubah, jadi mungkin kamu harus lebih punya cara komunikasi yang baik dengan orang lain, punya cara komunikasi yang baik dengan siapapun, bisa dalam hal pertemanan atau pekerjaan, karena ini akan berdampak kepada diri kamu, entah perkembangan diri dalam pekerjaan atau perkembangan diri dalam hal lain ya gitu. Ini general ya. Oke, ada The Tower.
Oke, Two of Cups, Queen of Swords. Oke. Ya, aku rasa mungkin kamu ada kayak, aduh berani nggak ya, aduh nanti begini, banyak kekhawatiran ya. Jadi akhirnya kamu menarik diri, akhirnya kamu keep private, di mana keep private-nya tuh bukan hal yang privacy, yang memang harus kita keep, tapi hal-hal di mana ini tuh sangat berguna, sangat berdampak buat kamu nantinya ke depannya. Ya, jadi kamu ada kekhawatiran, ada ketakutan di sini untuk kamu bergerak maju, dan ini harus dirubah ya di tahun 2023. Ya, ada Queen of Swords, ada Seven of Cups. Oke, ya aku rasa mungkin kamu terlalu minder, tidak pede atau insecure dengan apa yang kamu miliki gitu. Semisal kamu menyadari bahwa diri kamu masih berada pada level yang belum bagus, let's say kita bilang level 1 sampai level 10 ya, dan kamu masih berada di level 3 atau level 4, belum di atas 5 ke atas, it's okay. Semuanya ada prosesnya, semuanya ada waktunya, itu yang perlu kamu pahami. Jadi jangan comparing diri kamu dengan orang lain. Jadi mungkin kamu sering berdiam diri, melamun, memikirkan hal-hal yang mungkin itu nggak penting ya. Jadi kamu mungkin tak khawatir pendapat orang lain. Jadi misal kamu berkumpul dengan orang-orang seperti ini, lingkungan seperti ini, kamu khawatir nanti kamu dibully, kamu khawatir nanti nggak ada tempat gitu. Jadi kamu harus lebih percaya diri juga sih, sama kayak nomor 1 tadi ya, harus lebih percaya diri, harus lebih berani. Jadi fear-nya kamu tuh harus diilangin ya gitu, karena ini berdampak buruk untuk diri kamu. Harusnya mungkin kamu bisa berkembang lebih baik, punya relasi yang banyak, kali aja dalam relasi itu, networking itu tuh ada rezeki ya di situ. Dan hindari hal-hal yang mungkin kamu sering melamun yang nggak guna ya, kecuali melamun kita mencari inspirasi, melamun kita merenung atau kontemplasi diri, beda ya gitu, sama melamun yang nggak ada guna, yang hanya aduh gitu banyak mengeluh dan lain sebagainya gitu. Kontemplasi oke, introspeksi diri, dan itu memang sangat diperlukan untuk kita tuh bisa tahu kita berada di level mana di kehidupan ini ya gitu. Tentunya sesuai dengan versi terbaik kita gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk yang nomor 2. Kita pindah ke nomor 3. Oke, ada the moon. Oke. Preparation untuk prepare tuh 2023, kamu harus banyak kontemplasi diri, introspeksi diri, refleksi diri gitu. Jadi semisal nanti ini di sini ini belum terlalu detail atau perlu tambahan, kamu bisa lihat video yang lain. Kontemplasi akhir tahun 2022 aku udah post semua zodiak gitu ya. Jadi kamu selain nonton ini, coba nonton yang lain. Mungkin di sini ada hal yang penting, beberapa penting, dan mungkin ada tambahan lain juga di video yang lain yang sesuai dengan zodiak kamu ya. Kontemplasi akhir tahun 2022 sudah ada lengkap semua zodiak ya. The moon, Seven of Pentacle. Kamu harus tahu apa aja yang menghambat diri kamu berkembang ya. Jadi mungkin kamu kemarin punya banyak goals, atau punya banyak cita-cita, atau punya banyak checklist yang harus dikerjakan, yang harus direalisasikan, tapi banyak yang belum terwujud. So, kamu harus menarik ke belakang, ambil cermin, lihat ke dalam diri kamu. Apa sih penyebabnya? Kenapa kamu gak bisa berkembang? Kenapa kamu gak bisa kerja nih? Contoh ya. Kenapa kamu gak bisa mengerjakan ini? Contoh, kamu harus tahu penyebabnya apa gitu. Contoh, semisal nih ya, kamu tidak fokus dengan apa yang harusnya kamu kerjakan. Kamu harus cari tahu kenapa kamu tidak bisa fokus gitu. Semisal nih terlalu capek dengan apa gitu. Misal contoh ya gitu. Contoh, kamu
kamu ingin punya project sendiri, semisal menjadi konten kreator atau bisnis sampingan lah ya gitu. Tapi kamu tidak menyediakan waktu khusus untuk mengerjakan itu, dan akhirnya kamu hanya sibuk di pekerjaan kantor, terus kamu nyampe rumah tinggal bersantai, main game, nonton TV, nonton film, nonton drakor, tapi kamu tidak menyiapkan atau tidak apa spend time, menyediakan waktu untuk kamu fokus juga dengan pekerjaan sampingan kamu ya gitu. Jadi tapi kamu pun mungkin menyesali kenapa ini stuck aja di sini, kenapa nggak berkembang gitu. Kamu ini ada istilah psikologinya sih, gue lupa ya. Jadi akhirnya kalau kita mendelay aja, pikiran kita itu tidak pada di pekerjaannya, tapi pikiran kita tuh malah kepikiran dengan telatnya tadi itu, menundanya itu. Jadi perlu dibuat jadwal khusus untuk hal-hal dimana mungkin yang kemarin ini tuh gagal kamu lakuin. Misal soal pekerjaan sampingan, atau misal soal olahraga, atau berenang, atau mungkin bersih-bersih rumah, itu sih. Jadi harus ada jadwal, atau ya untuk awal untuk membiasakan habit baru, atau memang habit lama yang suka naik turun, memang kita perlu bikin to-do list, atau kita perlu bikin jadwal untuk itu. Jadi ya at least 3 bulan kita lakuin itu. Kalau udah baik ya mungkin bisa autopilot ya. Tapi untuk beberapa orang yang orangnya terlalu fleksibel dan tidak terbiasa dari kecil itu teratur atau terstruktur jadwalnya, maka sangat perlu untuk dibikin jadwal to-do list setiap hari ini ya. Karena pasti akan nanti balik lagi ke trigger atau ke distract hal apa, mungkin tiba-tiba ada event kantor, atau tiba-tiba ada event keluarga. Akhirnya kan jadwal yang sebelumnya udah dibikin keganggu kan, terus mungkin memulai laginya itu akan sangat susah. Karena pengalaman pribadi ya, sangat susah. Jadi perlu dibikin jadwal setiap hari. Kalau kamu tipe-tipe orang yang fleksibel atau amburadul jadwalnya lebih-lebih ya gitu. Oke. Itu contoh ya gitu. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Oke. Ada Five of Cups. Kamu harus bisa lebih belajar berhemat, belajar menabung, belajar untuk memanage keuangan, bikin budgeting ya untuk finansial kamu. Dan di tahun 2023 sebisa mungkin kamu beresin hal-hal yang mengganggu kantong kamu ya gitu. Mungkin kamu ada cicilan, ada tagihan, atau ada hutang, itu diberesin dulu di awal. Kamu stop dulu untuk shopping hal-hal yang nggak penting, shopping hal-hal yang ya nggak penting lah ya gitu ya. Kamu stop dulu, kamu beresin semua itu, terus kamu prepare, sediain buat dana darurat. Kemudian kalau udah cukup, atau bisa kemudian ke investasi, atau bisa nih barengan. Semisal contoh nih, kamu nyediakan uang 1 juta, 500 untuk dana darurat, 500 untuk investasi, atau bisa juga 750 untuk dana darurat, 250 untuk investasi. Kamu sesuaikan kalkulatornya dengan kalkulator finansial kamu dan kebutuhan kamu ya gitu. Karena ada juga sih pakai metode berapa persen, tapi semuanya juga kembali ke kebutuhan kamu setiap bulannya, setiap harinya ya gitu. Oke, 2 kartu lagi buat kamu ya. Nine of Wands. Dan mungkin tahun depan ini masih belum tahun yang benar-benar cincai lah ya, hoki lah ya gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa hoki. Tentu bukan berarti kamu nggak bisa hoki. Pertama, memang mindset kamu harus benar-benar dirubah. Ya ini tadi nih. Dan mungkin di awal kamu harus benar-benar
ini aku ambil satu kartu lagi dan oke, ini bener. Aku pengen ngomong tentang ini tapi kok nggak ada kartunya. Aku ambil dan ini cocok. Jadi mungkin tahun depan itu masih tahun yang bener-bener harus diperjuangkan dengan baik, harus dikerjakan semaksimal mungkin ya, harus diusahakan semaksimal mungkin. Jadi apa ya? Harus kamu tulis benar besar-besar di dalam pikiran kamu. Semuanya harus dikerjakan secara maksimal. Semuanya harus dikerjakan secara maksimal. Semuanya harus dikerjakan secara maksimal dan totalitas ya gitu. Pasti hasilnya tidak akan mengecewakan ya. Totalitas maksimal ini kunci untuk keberhasilan kamu di tahun 2023. Karena ini tadi tuh masih Seven of Pentacles tuh aku rasa soal finansialnya kalang kabut, chaos, gak beres lah, banyak yang harus di cover mungkin di tahun depan ya. Dan aku rasa Nine of Wands memang masih ada beban buat kamu dan ini mungkin gak gampang. Makanya kamu harus bener-bener kerja keras atau hokinya harus kamu jemput nih. Jadi hokinya kamu tuh tidak ditunggu. Hokinya kamu harus dijemput. Kamu harus berusaha ini. Nanti pasti akan ada pecah telur lah ya gitu ya. Ini. Jadi kalau semisal kamu saat ini cuma ada main job, ada satu pekerjaan, coba cari pekerjaan-pekerjaan sampingan. Kalau ini ngomongin soal finansial yang berantakan ya, dan aku rasa masih banyak finansial yang berantakan buat kamu dan banyak project-project yang mungkin selama ini kamu pengen tapi nggak terlaksana ya, semisal mau olahraga, ngurusin badan atau buat bikin sehat gitu. Jadi harus konsisten, apalagi kamu mungkin gampang ke distract soal jadwal ya gitu. Itu tadi triknya di awal buat kamu. Dan tahun depan mungkin tahun yang masih ya agak lumayan berat, makanya kamu harus bekerja secara maksimal dan totalitas, berusaha secara maksimal dan totalitas. Dan kamu tidak boleh berpikir, tidak boleh loh ya, bahwa suksesnya kamu tuh instan. No, suksesnya kamu tetap harus diusahakan. Gak ada nih sukses instan. Orang-orang kaya juga semuanya kerja keras gitu ya, gitu. Jadi kamu jangan terlalu aduh sorry, kaget aku ada barang yang jatuh. Ini Age of Wands apa ya, aku tadi lupa. Jadi jangan menganggap bahwa semuanya itu kamu gampangkan gitu ya. Ya semuanya bisa digampangkan tentu, tapi harus ada usaha yang luar biasa untuk itu. Ya, jadi hokinya kamu sekali lagi harus dijemput ya, tidak ditunggu. Nggak bisa nih, kali ini nggak bisa buat kamu. Kecuali memang apa ya, tiba-tiba datang gede banget hoki apa nggak tahu dapat apalah rezeki yang gimana gitu. Mungkin kamu kemarin udah kerja keras di awal-awal tahun ini ya, tahun depan maksudnya ya 2 hari lagi ya itu ya. Dan kamu harus meyakini bahwa semua punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu comparing diri kamu dengan orang lain. Kamu nikmati proses kamu. Jadi oke lah, semisal aduh kok gua susah banget ya soal duit, terus temen gua kok gampang banget dapat duit. It's okay. Semuanya punya rezekinya masing-masing. Kali aja kita nggak tahu, mereka mungkin bekerjanya lebih keras dari kita. Kali aja kita nggak tahu ya gitu. So kita pun harus kerja lebih keras juga seperti mereka atau bahkan lebih, karena kita nggak tahu kondisi mereka dan kondisi kita yang lebih paham ya. Kita yang lebih paham dengan kondisi kita sendiri. Dan aku rasa kamu harus meyakini bahwa semua orang punya waktunya masing-masing gitu. Jadi kamu tuh harus lebih keras kepada diri kamu saat ini ya, lebih keras diri kamu, tapi kamu harus tahu jeda-jeda tertentu di mana kamu harus bilang pada diri kamu bahwa ini cukup. Disitulah nanti ini harus ada jeda-jeda ya, untuk menghindari hal-hal yang bikin kamu burn out, hal-hal yang bikin kamu ke distract. Ini tadi sih, jadi balik lagi di awal. Jadi pentingnya nonton
bacotanku dari awal sampai akhir tuh karena bertautan ya. Jadi itu ya, hindari juga hal-hal yang bikin kamu stres gitu. Jadi harus ada jeda bahwa kamu cukup maksimal terus jadi gini, usaha harus maksimal, tapi kita jangan terlalu memikirkan ekspektasi hasilnya tuh seperti apa dan gimana. Oke, kita harus memang punya target A, B, C atau nominal sekian. Tapi kalau kita udah berusaha maksimal, terus ya udah hasilnya dipasrahkan aja pada Tuhan. Biar semesta yang ngatur ya. Jadi itu yang di waktu itu, di momen itu kamu harus punya pikiran atau kamu harus bilang kepada diri kamu bahwa ini cukup, ini enough ya, this is enough for me ya. And then kamu bersyukur, itu akan bisa menenangkan diri kamu dan mungkin kamu akan mendapatkan ide-ide lagi cemerlang dan mungkin akan lebih produktif lagi. Oke, thank you so much. Selamat tahun baru 2023. Tetap semangat, semoga rezeki berlimpah, kesehatan selalu oke, uang datang mengalir, pertemanan baik, keluarga baik, semuanya baik, kita makmur dan sejahtera. Amin.